Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajmain Abdullah dari program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat dengan judul tema Norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dari norma kesusilaan hingga norma hukum. Jadi simak norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perpecahan, diperlukan aturan dalam bermasyarakat. Aturan tersebut biasanya disebut norma-norma, dibuat untuk melindungi kepentingan manusia agar terwujudnya kehidupan yang damai. Norma pada dasarnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama itu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu adalah aturan yang hidup bersangkutan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Manusia memiliki suara hati nurani yang selalu mengatakan kejujuran dan tidak akan dapat berbohong. Contohnya, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet ibu yang ketinggalan di tempat umum. Itu contoh sederhana. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Selain itu, norma kesusilaan juga dapat menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Kita masuk pada poin kedua, norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan itu memuat aturan tentang tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, dan tata cara makan dan sebagainya. Itu contoh norma kesopanan, yaitu berjalan di depan orang tua harus menunduk permisi. Jadi sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan adalah pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu norma agama. Perlu kita ketahui bahwa norma agama adalah peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sumber norma agama itu yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Setiap manusia itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi larangannya. Contohnya norma agama yaitu perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Ya kan? Norma agama bagi penganut agama Islam yaitu bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang beragama Kristen dan Katolik itu bersumber pada Alkitab. Oleh karena itu, pelaksanaan norma agama menjadi terciptanya kepatuhan manusia terhadap Tuhan dan keserasiaan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Yang keempat norma hukum. Norma hukum itu merupakan peraturan terkait tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati. Pada dasarnya, norma hukum itu dibuat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat. Norma hukum memiliki dua macam sifat. Berikut dua macam sifat yang akan saya terangkan. Yang pertama itu bersifat perintah. Maksud daripada bersifat perintah yaitu memerintahkan orang-orang yang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh, bagi para pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi ataupun yang biasa kita sebut SIM itu sendiri. Yang kedua, bersifat larangan. Bersifat larangan maksudnya dari bersifat larangan itu melarang orang berbuat sesuatu. Jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Jadi, larangan bagi para pengemudi untuk melebihi batasan kecepatan maksimum dalam berkendara itu dapat menimbulkan norma-norma hukum ataupun dapat melanggar norma-norma hukum itu sendiri. Ya kan? Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.